Haleluya. Semuanya kita sudah menyala-nyala dengan api Roh Kudus. Amin. Katakan amin dengan lebih kuat lagi. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudaraku, saya mau kita melihat Amsal 29 ayat 18. Bukalah Alkitab kita. Amsal 29 ayat 18. Kita baca sama-sama. Yang siap katakan amin. Haleluya. Yang siap, mari kita baca 1, 2, 3. Bila tidak ada waktu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Katakan amin. Kalau perkataan lain atau terjemahan lain daripada firman Tuhan ini berkata, bila tidak ada visi, binasalah bangsa. Amin. Jadi dalam hidup kita ini kita harus punya visi. Amin. Banyak orang Kristen, dia sudah selamat, sudah lahir baru, sudah percaya kepada Yesus, tapi hidupnya rutinitas. Hari Minggu dia masih ke gereja, dan dia masih memberikan persembahannya kepada Tuhan. Bahkan boleh jadi dia punya satu pelayanan di gereja. Tapi kalau hidupnya terus demikian saja, maka dia tidak akan bisa memenuhkan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena visinya sudah redup. Nyala api dalam hatinya sudah redup. Panggilan Tuhan yang pertama yang Tuhan taruhkan dalam hatinya sudah mulai pudar, sudah redup, atau bahkan sudah hilang, saudaraku. Dan kalau demikian, maka hidup anak Tuhan tersebut adalah rutinitas saja. Tidak ada gairah dalam hidupnya. Apakah visi yang daripada Tuhan itu? Visi yang dari Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup saudara ketika saudara lahir baru. Dan visi yang daripada Tuhan itu, saudara, akan membawa saudara kepada satu hidup yang lebih baik. Karena itu saudara, jangan takut untuk melakukan visinya Tuhan. Jangan takut punya visi yang besar daripada Tuhan. Jangan menyerah ketika saudara sadar, wah, visi ini begitu besar, bagaimana mungkin aku bisa melakukannya? Saudaraku, kalau Tuhan yang taruh itu dalam hati saudara, maka Tuhan pasti akan melengkapi saudara. Kalau saudara lihat kepada diri saudara sendiri sepertinya tidak sanggup, tapi kalau Tuhan yang memberikannya kepada saudara, Tuhan yang akan melengkapinya, sehingga saudara pasti akan sanggup menggenapinya dalam hidup saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, ada seorang anak Tuhan yang visinya sudah hilang, visinya redup, sehingga hidupnya rutinitas saja. Siapakah dia? Mari kita buka dari Keluaran 3 ayat 10. Haleluya. Keluaran 3 ayat 10. Kita baca dari ayat 1 sampai 10. Ini mengenai bagaimana kehidupan hamba Tuhan namanya Musa. Mari kita baca firman Tuhan, Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Ya, siap katakan amin. 1, 2, 3. Adapun Musa mertuanya sampailah ia ke gunung Amor. Lalu tapi tidak dimakan. Musa berkata, ketika dilihat Tuhan, berserulah Allah dari tengah-tengah.
sekarang semua orang Israel jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau pada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Haleluya. Saudara yang terkasih, ini cerita mengenai Musa, hamba Tuhan yang sudah kehilangan visinya. Kalau saudara tahu cerita Musa, kebanyakan daripada kita tentunya tahu, Musa lahir di zaman di mana Firaun memerintahkan supaya anak laki-laki itu dibunuh. Dan ketika orang tua Musa melihat bahwa Musa itu elok parasnya, dan tentunya Tuhan memimpinkan mereka, saudara, maka mereka memutuskan untuk menyembunyikan Musa. Dan mereka menaruh Musa di dalam satu keranjang dan menaruhnya di sungai Nil. Dan ketika putri Firaun mandi di sungai Nil itu, dia melihat satu keranjang dan dia membuka keranjang itu, dan didapatinya seorang bayi di situ. Dan dia mengangkat Musa dari atas keranjang itu. Dia berkata, inilah anak yang kuangkat dari air, makanya dinamakan Musa. Dan dengan pimpinan Tuhan, maka kemudian dicarilah seorang inang pengasuh yang bisa menyusui Musa, yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Betapa ajaibnya Tuhan kita, katakan amin. Ketika Firaun menyuruh membunuh bangsa Israel, tetapi putri Firaun sendiri adalah orang yang memelihara Musa di istana Firaun. Bukankah Tuhan kita ajaib, saudaraku? Tuhan kita hidup. Kalau dia sudah punya rencana, maka tidak ada manusia yang bisa menggagalkan rencananya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sampailah Musa di istana Firaun. Sejak kecil, saudaraku, dia dididik oleh ilmu perang, dididik oleh begitu banyak pengetahuan Mesir. Tetapi sebelumnya tentunya kita tahu Musa ini diasuh oleh ibunya sendiri. Mungkin pada masa itu selama 45 tahun dia tinggal bersama ibunya sendiri, dan tentunya ibunya pasti memberitahukan kepada Musa bahwasannya dia bukan orang Mesir. Sesungguhnya dia adalah orang Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dan tentunya ibunya pasti memberitahukan bahwa bangsa kita, bangsa Israel, dijajah oleh bangsa Mesir. Tapi ingatlah baik-baik Musa, engkau bukan orang Mesir. Walaupun nanti kau akan dibawa ke istana Firaun, dipelihara oleh putri Firaun, tapi sungguhnya bangsamu adalah bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dan Musa tentu ingat akan hal ini sampai dia kembali dibawa ke istana Firaun, dan dia di sana dibesarkan dengan semua kemewahan, kekayaan yang bisa dibayangkan oleh seorang manusia. Karena Mesir pada saat itu terkenal sebagai satu negara yang sangat makmur, dan ilmu pengetahuan yang tertinggi saudara di dunia pada saat itu ada di Mesir. Dan juga dapat dipastikan Musa memperoleh semua pendidikan itu, dan mungkin kelak dia akan menggantikan Firaun, saudara. Musa hidup dalam satu kemewahan, kekayaan yang besar, tapi di dalam hatinya dia tahu dia punya satu tujuan, dia punya maksud yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Ada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia kenal dia adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi pada suatu hari ketika Musa sudah dewasa dan dia sudah dilatih dalam ilmu perang Mesir, saudara, dia punya banyak pengetahuan. Dia melihat bangsanya sendiri diperlakukan tidak baik oleh bangsa Mesir tentunya. Dia melihat bangsa Mesir menyiksa bangsa Israel, dan Musa menjadi marah. Dia bunuh bangsa Mesir. Dia membela bangsa Israel dengan membunuh bangsa Mesir. Dan perbuatannya itu ketahuan oleh Firaun dan tentunya oleh banyak orang Mesir, dan dia melarikan diri. Dia ketakutan, dia melarikan diri jauh sekali dari Mesir. Dia sampailah ke tanah Midian. Dan di sana di tanah Midian, saudaraku, Musa berjumpa dengan istrinya. Dia menikah di sana. Dan kerjanya setiap hari adalah menggembalakan kambing domba Jitro, bapak mertuanya. Dan demikianlah hidup Musa selama 40 tahun, saudara, di padang Midian, saudaraku. Dia menjalani satu hidup yang kita katakan bisa dikatakan baiklah. Karena dia punya sudah keluarganya, dia punya 2 orang anaknya, saudara. Dia menikah, dia punya istri.
yang akan menyambut dia setiap kali dia pulang ke rumahnya. Saudaraku, dia punya keluarga yang baik, dan dia punya juga bapak mertua yang baik, yang sayang kepada dia. Bahkan dia punya kehidupan yang baik, pekerjaan yang baik, ya semuanya cukup, penghasilannya cukup, ya cukup diberkati lah kalau bisa kita katakan demikian. Punya pekerjaan yang baik, keluarga yang baik. Tetapi itu bukanlah hidup yang ditentukan Tuhan bagi Musa. Musa belum mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya, saudaraku. Sehingga pada suatu hari, ketika Musa mengembalakan kambing domba seperti biasa di padang Midian, maka apa yang dilihatnya, kita baca dari Keluaran 3 tadi, saudara. Maka dilihat Musa lah, ya, ayat 2. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa melihat ada semak duri yang menyala demikian, tapi tidak ada dimakan api, tidak hangus dimakan api. Itu suatu hal yang sangat mengherankan. Itu suatu hal yang tidak biasa. Itu bahkan bisa dikatakan suatu hal yang supernatural, saudara. Ada semak duri menyala, tapi kenapa tidak hangus? Dan ayat 3 berkata, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Haleluya. Di sini Musa melihat suatu hal yang sangat luar biasa. Tahukah saudara apa yang terjadi? Tuhan masih ingat apa panggilan Tuhan dalam hidup Musa. Demikian juga sekarang ini Tuhan tahu apa panggilannya dalam hidup saudara masing-masing. Tadi Ibu Munte mengatakan Tuhan panggil kita, saudaraku. Kita masih ada di dunia ini karena ada maksud Tuhan dalam hidup kita, yaitu supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada sebanyak-banyaknya orang. Matius 28 ayat 20 berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan panggil kita untuk menginjil, menyelamatkan jiwa-jiwa, dan untuk memuridkan jiwa-jiwa. Tuhan panggil saudara untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang Papua ini, sehingga mereka bukan hanya sekedar bergelar Kristen, tapi mereka betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Sehingga kita percaya, saudaraku, gedung gereja yang cantik ini, saya lihat ini gedung gereja yang sangat cantik. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi nama Yesus. Saudara memiliki gedung gereja yang cantik sekali, dan bahkan halamannya saya lihat, wah, sangat luas sekali. Kalau gedung ini sudah penuh, di luar juga masih bisa dipenuhi jiwa-jiwa. Amin. Jika kita percaya setiap hari Minggu, di kebaktian Minggu, di Sorong ini, di GKI Sorong, biarlah di sini dipenuhi jiwa-jiwa, bahkan sampai luar dipenuhi jiwa-jiwa. Dan betapa banyak jumlahnya itu. Kita lihat itu, saudara, dengan iman. Setiap hari Minggu tempat ini dipenuhkan oleh jiwa-jiwa. Haleluya. Tetapi nyala api di hati Musa sudah redup. Dia lupa akan panggilan Tuhan yang pertama dalam hidupnya. Tidak ada lagi gairah itu, saudaraku. Tapi puji Tuhan, ketika Musa melihat nyala api yang menyala itu, di semak duri yang menyala, dia tidak hanya melewatinya. Sama seperti saya percaya hati saudara juga demikian. Ketika melihat Tuhan menjamah saudara, saudara penuh Roh Kudus, melihat ada orang sembuh di gereja atau di KKR besok hari, saudara tidak merasa itu biasa-biasa, tapi saudara dinyalakan kembali untuk menggenapi maksud Tuhan yang indah dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudara diingatkan kembali ada
maksud Tuhan yang indah dalam hidup saudara, untuk menyelamatkan jiwa dan untuk memurnikan jiwa-jiwa. Dan kita diingatkan kembali untuk terus melakukannya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semuanya. Amin. Musa punya pilihan, apakah dia mau melihat semak duri untuk melewatinya saja. Tapi puji Tuhan, dia bertanya, dia heran, kenapa semak duri itu menyala tapi tidak terbakar. Dia mulai berpikir, diingatkan kembali akan hal-hal yang mustahil yang bisa dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Dia mulai ingat akan hal-hal yang supernatural. Apakah hal-hal yang supernatural itu hal-hal yang melampaui keterbatasan pikiran manusia? Katakan amin. Haleluya. Hal-hal yang mustahil, tapi tidak mustahil lagi, karena Allah kita sanggup mengerjakan perkara-perkara yang besar. Amin. Dia mulai bertanya kembali, apakah ini Tuhan yang bekerja? Karena ini hal yang mustahil. Tentunya tidak mungkin ada semak duri bisa menyala demikian tapi tidak terbakar. Jadi Musa singgah, Musa mendekat, Musa mulai tertarik kembali kepada hal-hal yang mustahil tersebut, hal-hal yang supernatural tersebut, hal-hal yang ajaib tersebut. Katakan amin. Haleluya. Biarlah pada hari ini saudara diingatkan, kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup memenuhkan gedung gereja ini lewat hidup saudara masing-masing, yang sanggup melakukan hal-hal yang ajaib, mujizat yang besar lewat hidup saudara pribadi lepas pribadi. Apakah saudara merasa, kenapa hidupku biasa, tidak semangat, tidak ada gairah? Kembalilah kepada panggilan Tuhan yang pertama dalam hidup saudara. Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang besar, yang tidak terkatakan, yang tidak terbatas lewat saudara pribadi lepas pribadi. Saudara juga dipanggil Tuhan sama seperti Tuhan memanggil Musa. Katakan amin. Dan Tuhan tidak pernah menyesal akan panggilannya. Tuhan mau saudara memiliki nyala api Roh Kudus kembali dalam hidup saudara, untuk tidak menjalani hidup ini rutinitas, tapi menjalaninya dengan bergairah hari lepas hari bersama dengan Yesus, melakukan perkara-perkara yang besar setiap hari bersama dengan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sehingga kita tidak menjalani kehidupan kekristenan kita, pelayanan kita rutinitas. Kalau kita menjalaninya rutinitas berarti kita tidak ada visi. Tapi kalau gairah api Tuhan menyala di dalam, maka kita tahu, aku akan melakukan pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Setiap hari dalam hidupku akan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi Yesus setiap hari. Kita sudah melihatnya, katakan amin. Haleluya. Saudara, puji Tuhan, Musa diingatkan kembali dan dia memilih untuk mau menyambut panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan berkata, aku panggil engkau. Musa, aku panggil engkau. Hidupmu bukan untuk di padang Midian, tetapi aku panggil engkau untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Musa diingatkan kembali akan panggilan Tuhan yang indah. Itu dia berkata, Tuhan, sudah 40 tahun aku di padang gurun ini, di padang Midian ini. Saudaraku, sudah berapa lama pun hidup saudara rutinitas, selama ini saudara tidak bergairah melayani Tuhan. Sudah berapa lama saudara berkata seperti Musa, aku melakukan pilihan yang salah Tuhan, aku mau mengerjakan panggilanmu, tapi dengan kekuatanku, aku pakai kekuatan diriku sendiri, aku pakai pikiranku sendiri, kepintaranku sendiri. Seperti Musa, dia bunuh bangsa Mesir, dia pakai kekuatannya sendiri untuk mau mengerjakan maksud Tuhan. Tetapi hari ini, walaupun bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan tidak pernah menyesal akan panggilannya dalam hidup saudara. Dia mau saudara sampai kepada maksud dan panggilannya. Katakan amin. Kita bisa datang kepada Tuhan berkata, cukuplah sudah Tuhan, hari-hari di mana aku mengandalkan kekuatanku sendiri, hari ini, mulai hari ini, aku bergantung sepenuhnya kepadamu. Aku bergantung kepada pimpinan Roh Kudus, tidak lagi dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Aku mau memulai kembali untuk mengerjakan visinya Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, Musa berkata demikian, dan dia langkah pertama, dia menolak semua tuduhan setan tadi. Dan saudaraku, dia tidak tinggal terus di situ. Kita juga tidak tinggal terus dalam kesalahan kita. Ada Tuhan yang bisa mengampuni kesalahan kita, menyucikan kita dengan darahnya, dan kita bangun bangkit bertindak. Itu langkah kedua. Keluaran
kepada Jitro. Dia berkata, biarkanlah aku pergi balik kepada Mesir supaya aku membebaskan bangsa Israel. Jitro berkata, silakan pergi. Musa langsung bertindak. Kita juga bertindak. Hari ini kita dinyalakan dengan api Roh Kudus. Kita tahu kita Tuhan memanggil kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya. Untuk itulah kita masih ada di dunia ini. Maka kita langsung bertindak. Mulai hari ini, malam ini, besok kita bawa jiwa sebanyak-banyaknya. Oh haleluya. Berikan kemuliaan lebih banyak bagi Yesus. Amin. Haleluya. Oh, tindakan kita mulai dari hati. Kita bangun bangkit mulai dari hati kita. Kita sudah lihat kita orang yang dipakai oleh Tuhan. Kita sudah lihat kita orang yang luar biasa. Kita sudah melihat bahwa kita lebih daripada pemanah. Haleluya. Musa berkata, Tuhan, kalau nanti aku pergi kepada bangsa Mesir, kepada bangsa Israel, siapa engkau? Katanya nanti mereka berkata, siapa engkau? Aku adalah aku, kata Tuhan. I am that I am. Katakan kepada mereka, Musa, aku adalah aku. Tuhan adalah Tuhan. Aku, kalau bahasa Inggrisnya I am that I am. I was. Tidak dikatakan Tuhan I was. Aku adalah Tuhan yang dahulu, Tuhan yang kemudian. Tapi Tuhan berkata, aku adalah aku. Aku yang sekarang ini adalah bagimu. Tuhan sekarang ini adalah Tuhan yang membebaskan kita pada saat sekarang ini. Tuhan yang dulu melakukan mujizat, saudaraku, ya, dia dulu melakukan mujizat bagi saudara. Tapi hari ini juga Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang mau melakukan mujizat bagi saudara. Katakan amin. Kalau dulu dia panggil saudara, dia sekarang juga masih tidak pernah menyesal akan panggilan dalam hidup saudara. Kalau dulu dia sembuhkan saudara, detik ini juga dia masih Tuhan Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan saudara, Tuhan yang menyembuhkan saudara. Dia adalah Tuhan untuk masa sekarang ini, detik ini juga. Katakan amin. Saudara berkata, sudah banyak kesalahan yang kulakukan, sudah banyak jalan-jalanku sendiri yang kukerjakan. Detik ini juga Tuhan dapat membebaskan saudara, Tuhan dapat melawat saudara, Tuhan dapat memperbaharui, memulihkan hidup saudara. Sekarang ini juga I am that I am. Aku adalah Tuhan untuk masa sekarang ini bagimu. Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, Tuhan yang ajaib. Itulah dia Tuhan bagi saudara. Katakan amin. Haleluya. Oh, Musa juga berkata, Tuhan, apa yang bisa memberikan kepada bangsa Israel? Musa takut. Aku orang yang tidak pandai bicara, aku orang yang tidak pandai berkata-kata. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, keberhasilanmu bukan bergantung kepada siapa engkau, tapi bergantung kepada siapa aku di dalam engkau. Ya, kita tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada orang, tapi karena Yesus ada di dalam kita, maka kita punya banyak berkat, banyak kuasa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Katakan amin. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam kita. Jangan pandang kepada siapa diri saudara, pandang kepada siapa Yesus bagi saudara. Pandang siapa Yesus bagi orang lain, di mana Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi alatnya untuk memberkati orang lain. Karena Yesus besar di dalam saudara. Amin. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat Tuhan. Tongkat yang ada di tanganku. Kata Tuhan, ulurkan tongkatmu. Apa yang ada di tangan kita, saudaraku? Tuhan sudah memberikan banyak kepada kita. Firman Tuhan kita sudah punya, itu dekat dalam hati kita. Roma 10 ayat 8. Beritakanlah firman, maka jiwa-jiwa akan diselamatkan. Haleluya. Apa yang ada di tangan saudara? Saudara bisa berjalan, saudara bisa berbicara, saudara sehat. Itu berkat Tuhan bagi saudara. Pakai kesehatan saudara untuk membawa jiwa sebanyak-banyaknya bagi Yesus. Kalau saudara, banyak orang bangun pagi, mereka mesti ditolong bangun pagi. Ketika bernapas, mereka mesti punya alat tabung oksigen supaya bisa bernapas. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara sehat, saudara kuat, saudara bisa melayani Tuhan. Itu adalah talenta Tuhan berikan kepada saudara. Ketika saudara masih muda, kekuatan saudara berlimpah-limpah. Serahkan hidup saudara pada Tuhan untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Saudaraku yang kekasih, Tuhan berkata, Tuhan tahu apa pekerjaan kita. Di Wahyu dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Bagaimana hidup kita nanti di sorga, mahkota-mahkota kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan di dunia ini. Biarlah kita fokus kepada
Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan di dunia ini, tapi malaikat-malaikat tidak bersorak-sorai. Kapan malaikat bersorak? Kapan surga bersorak? Ketika satu orang diselamatkan. Haleluya, haleluya. Bahkan ketika orang pergi ke bulan, sungguh luar biasa, kita mengakuinya. Amin. Pengetahuan saudaraku manusia, tapi malaikat tidak bersorak-sorai. Kapan malaikat bersorak? Kalau satu orang saja datang kepada Tuhan, saudara bawa kepada Tuhan Yesus, kepada KKR besok dan juga sepanjang umur hidup saudara. Satu orang saja, seluruh surga bersorak-sorai. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus bersuka cita. Surga bersorak-sorai. Satu jiwa selamat, pindah dari neraka kepada surga yang kekal. Saudara bayangkan betapa sukacitanya Tuhan memberikan upah itu pada saudara. Haleluya. Ketika kita melayani, menginjil dan memuridkan. Katakan amin, katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara bangun bangkit dan bertindak, itu dimulai dari hati kita. Hari ini pun kita sudah melihat besok banyak jiwa-jiwa yang membawa kepada Yesus. Haleluya. Kita sudah melihat, oh di tempat kebaktian ini besok ketika ada firman Tuhan ditaburkan, jiwa-jiwa beriman dan yang sakit disembuhkan. Saudara lihat ketika besok saudara membawa jiwa-jiwa masuk ke tempat ini, saudara letakkan tangan saudara mereka, dan seperti firman Tuhan berkata, maka yang sakit itu akan sembuh, sembuh, sembuh. Mujizat Tuhan jadi. Haleluya. Dari hati terlebih dahulu. Kita bangun bangkit dari hati kita. Kita sudah lihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus lewat hidup kita. Kita sudah lihat tetangga kita dimenangkan bagi Yesus. Keluarga kita datang kepada Tuhan. Kawan-kawan kita di sekolah kita menangkan bagi Yesus. Kawan-kawan kita di fakultas kita bawa kepada Yesus. Dan hidup mereka berubah. Yang tadinya mereka terikat narkoba, mereka bebas. Mereka tidak lagi terikat narkoba. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah saudaraku yang terkasih, dan yang ketiga saudara, seperti Musa, Keluaran 3 ayat 20-21, saya bacakan pada saudara. Apa kata Tuhan? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku akan mengacungkan. Keluaran 3 ayat 20-21. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku. Bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir? Pekerjaan Tuhan itu. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat melakukannya, tapi Tuhan dapat melakukannya. Tuhan berkata, aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala tanda ajaib mujizat, sehingga bangsa Israel kubebaskan dengan begitu banyak tanda ajaib mujizat. Kuasakulah yang membebaskan mereka dengan kekuatanku, kata Tuhan. Demikian juga kita melayani Tuhan tidak dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita bersandar sepenuhnya dengan kuasa Roh Kudus. Musa memakai kekuatannya sendiri, maka dia gagal. Tapi kita, biarlah kita tidak lagi melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama. Jangan lagi bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Jangan lagi kita bersandar kepada pengetahuan, kepintaran. Mungkin kita tinggi, ya gelar kita banyak, sudah pendidikan kita tinggi, itu semua hal yang baik, tapi tetap ada batasannya. Tapi ketika kuasa Tuhan bekerja, tidak ada batasannya. Haleluya. Kembali kita melayani dengan kuasa Tuhan. Nyatakanlah tanda ajaib dan mujizat dalam pelayanan kita. Ketika orang-orang sakit datang, mari kita bergerak dengan kuasa Tuhan, sehingga orang-orang sakit itu bisa sembuh di dalam nama Yesus, oleh pilur-pilur Yesus. Amin. Baguslah kalau kita memiliki banyak pengetahuan, kepintaran, saudaraku. Tetapi saudara akan mendapati, saudara akan buntu, dan kemudian saudara akan dapati saudara tidak lagi semangat melayani Tuhan. Dan ketika saudara berjalan dengan pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus dapat bergerak tanpa batasan.
Biarlah Tuhan mengurapi saudara dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Bantulah dengan api Roh Kudus senantiasa. Layanilah Tuhan dengan urapan Roh Kudus. Saudara berbahasa roh, kuramataka ramarionda rabasika ramasanda rabasanda. Bangun bangkit dari hati saudara. Saudara sudah percaya ketika nanti aku bersaksi kepada jiwa itu, pasti dia mau datang, dan betul pasti Tuhan bekerja, dan saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan takut. Letakkan tangan saudara, seorang sakit, orang sakit yang sembuh. Itu firman Tuhan. Markus 16 ayat 17. Amin. Tuhan mau memakai saudara dengan luar biasa. Saudaraku yang mau kasih nama, bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, dan bergerak keluar dari median kita. Biar kita bawa orang-orang sebanyak-banyaknya masuk ke tanah Kanaan. Tuhan mau memakai saudara sebagaimana dia memakai Musa untuk membebaskan begitu banyak orang dari keterikatan, dari penjajahan dosa, penjajahan bangsa Mesir yang sangat menyengsarakan manusia. Demikian juga sekarang banyak manusia di luar sana, saudara, sangat disengsarakan karena dia dijajah oleh dosa, dia dijajah oleh penyakit, dia dijajah oleh narkoba, dijajah oleh kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Hidup di bawah kutuk dosa, hidupnya miskin terus-menerus, hidupnya sedih, depresi, bahkan ada yang bunuh diri. Itu semua pekerjaan setan. Manusia dijajah oleh dosa, tapi Tuhan memanggil saudara sama seperti dia memanggil Musa untuk membebaskan mereka semuanya dari penjajahan dosa itu, untuk membawa mereka keluar masuk ke tanah Kanaan, di mana mereka bisa menikmati berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Mari penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Saudara dipanggil Tuhan untuk membebaskan banyak orang, sehingga saudara akan lihat orang-orang yang terikat bebas besok di KKR kita. Dan biarlah sepanjang umur hidup kita, setiap hari kita lihat orang-orang dibebaskan lewat kehidupan kita, pelayanan kita. Tuhan panggil saudara untuk menjadi hamba Tuhan yang senantiasa menyala-nyala untuk mengerjakan visinya Tuhan. Katakan amin.